Teman-teman, pada edisi 33 ini, saat teduh kita membahas tentang iman. Orang percaya, yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semustahil apapun keadaannya. Nasnya adalah Kejadian pasal 17. 13 tahun setelah Ismail lahir, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan menegaskan siapa dirinya. Dalam ayat 1 Tuhan berfirman, "Akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa." Ini kali pertama nama El Shaddai digunakan. Dari seluruh 48 kali digunakan di dalam Perjanjian Lama. 31 kali diantaranya terdapat di dalam kitab Ayub. El Shaddai diperkirakan berasal dari kata yang berarti gunung. Sebuah kata yang menunjuk kepada kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Ya, Tuhan adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Melalui nama ini, Tuhan menegaskan bahwa Ia berdaulat. Dia sanggup melakukan perjanjian yang dibuatnya. Tak peduli bagi manusia itu mustahil, tak ada yang mustahil baginya. Rencana Tuhan pastilah terlaksana. Karena itu, Abram harus percaya. Abram harus taat. Abram tidak boleh meragukan Tuhan. Abram tidak boleh mencari jalannya sendiri. Tuhan sanggup untuk mewujudkan perjanjian yang dibuatnya itu. Apa yang terjadi dengan Hagar sehingga Ismail lahir adalah sebuah kesalahan. Usaha sendiri untuk mewujudkan janji Tuhan adalah sebuah kesalahan besar. Tuhan tak perlu bantuan. Karena itu kepada Abram Tuhan berfirman, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya, meragukan Tuhan adalah cela. Mengambil jalan sendiri adalah cela. Tak ada keadaan sulit yang akan menyulitkan Tuhan. Tak ada keadaan mustahil yang akan membuat Tuhan menjadi mustahil untuk menggenapi janjinya. Ketidakpercayaan adalah sebuah cela. Karena itu, Tuhan kembali menegaskan perjanjiannya. Tuhan akan membuat Abram sangat banyak, dan dari Abram akan lahir bangsa-bangsa. Dari Abram dan Sarai akan lahir raja-raja. Mendengar hal itu, respon Abram sujud. Ya, tetap percaya di situasi yang sangat mustahil memang tidak mudah. Tetapi Tuhan menolong Abram. Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham. Tuhan juga mengganti nama Sarai menjadi Sarah. Nama Abraham berarti bapak banyak bangsa, dan nama Sarah yang semula artinya tuan putri menjadi wanita terhormat. Tuhan menambahkan huruf H pada nama Abram, juga pada nama Sarai. Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Huruf H atau He pada bahasa Ibrani adalah singkatan dari nama Yahweh, nama Tuhan. Sekarang ada Tuhan dalam hidup Abraham dan juga Sarah. Sejarah hidupnya kini akan berbeda. Jika selama ini Abram mengira ia harus menanggung sendiri rencana Tuhan, sekarang tidak lagi. Tuhanlah yang akan menuliskan sejarah kehidupannya. Perjanjian yang dibuat Tuhan adalah sejarah baru. Abraham akan melahirkan bangsa-bangsa. Setiap kali nama Abraham dipanggil dan nama Sarah dipanggil, mereka akan ingat ada Allah El Shaddai dalam kehidupan mereka. Mereka tak perlu ragu lagi. Dan untuk memberi tanda pada perjanjiannya ini, Tuhan menetapkan sunat. Dalam ayat yang ke-10 dan 11 Tuhan berfirman, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Tuhan menetapkan sunat sebagai tanda perjanjian. Sunat dapat kita mengerti dengan dua cara. Yang pertama, ritual ini secara permanen
akan merusak seorang pria tepat pada bagian kejantanannya. Abraham harus menyerahkan kekuatan reproduksinya kepada Tuhan. Keturunan banyak yang nanti akan dimiliki Abraham bukan karena kehebatan kejantanannya. Abraham harus bergantung total kepada kuasa Tuhan. Yang kedua, tanda sunat juga menggambarkan ketaatan Abraham tentang kehidupan seksualnya. Dari Abraham, Tuhan ingin lahir bangsa-bangsa yang memiliki kehidupan perkawinan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin sebuah generasi ilahi lahir melalui Abraham. Penegasan Tuhan tentang banyak anak ini tak serta-merta dapat diterima Abraham. Ayat 17 mengungkapkan respon Abraham. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, keadaan Abraham sekarang sudah beda. Dia sudah berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Tetapi tidak hanya itu, Abraham juga sudah memiliki Ismail, satu-satunya anak laki-laki yang dimilikinya sepanjang hidupnya sampai saat itu. Ismail telah mengisi kekosongan hatinya. Selama 13 tahun, Ismail telah membuatnya tertawa bahagia. Dia tidak lagi Abraham yang tak punya anak. Ismail telah menghapus aib dalam hidupnya. Karena itu, berkatalah Abraham dalam ayat yang ke-18, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Teman-teman, mengapa Ishak yang belum lahir dan bukan Ismail? Ismail mewakili upaya manusia untuk menolong Tuhan. Dengan Ismail, Abraham bisa bermegah diri, dia mampu menghasilkan keturunan, ia mampu membuat janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Tuhan boleh gagal, tetapi Abraham tidak. Karena itu, Tuhan tetap memilih Ishak. Di dalam diri Ishak, Abraham dan Sarah sudah sampai kepada titik akhir kemampuannya. Ya, mereka sudah expired. Jadi ketika Ishak lahir, itu bukan karena kejantanan Abraham. Itu juga bukan karena suburnya Sarah. Itu murni kuasa Tuhan yang menjadikan apa yang dijanjikannya terwujud. Abraham akhirnya menerima perjanjian ini dan dia menyunat semua laki-laki yang ada di dalam rumahnya. Apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan motivasi? Yang pertama, betapapun sulitnya keadaan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tak ada yang mustahil baginya. Jangan pernah berpikir untuk menolong Tuhan. Tuhan tahu apa yang dirancangkannya dan Tuhan tahu bagaimana menggenapinya. Yang kedua, Tuhan kadang menggiring kita kepada situasi yang saya sebut sebagai titik kemustahilan. Supaya kita tidak bisa membanggakan diri atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk mengakui Tuhan atas semua pencapaian kita dan belajarlah untuk bersikap rendah hati. Yang ketiga, Tuhanlah yang menulis sejarah kehidupan kita. Jalanilah kehendak dan rencananya, jangan mengeluh tentang prosesnya, tetapi sabarlah menantikan penggenapan janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.